pikiran, itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dengarkan pada minggu ini sebagaimana tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang 17 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-10. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya, demikianlah isinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang belum, di negeri padang asing yang tidak berbentuk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membalut, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kesanalah kita diarahkan oleh firman Tuhan. Percaya ini adalah anugerah Tuhan kepada kita. Percaya itu adalah respon kita kepada firman, kepada anugerah Allah. Iman, percaya kita itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Allah Tuhan kita sejatinya adalah Allah yang mengasihi kita sampai selama-lamanya. Allah Tuhan kita datang mencari kita, menemukan kita, dan menyelamatkan kita, membuat kita menjadi miliknya selama-lamanya. Allah tahu kelemahan, keberdosaan kita, karena kasihnya Dia turun menyelamatkan kita. Dia sungguh sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ketika Simon, seperti kita dengarkan khotbah minggu lalu, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, ketika mereka mendengar suara Yesus memanggil, "Mari ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Dengan hati yang percaya, mereka meninggalkan jalan mereka lalu mengikut Yesus. Dengan hati yang percaya. Ketika Yesus meminta pelayan-pelayan ketika ada pesta di kota Kana, Yesus katakan kepada mereka, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Mereka melakukan, dan berikanlah air itu, cukuplah, berikanlah kepada pemimpin pesta. Mereka melakukan.
dan air itu menjadi anggur. Percaya kepada Allah. Abraham, walaupun dia sudah tua, dia percaya kepada janji Allah. Walaupun Sarah tertawa ketika Allah berkata, tahun depan aku datang, engkau sudah mempunyai anak. Sarah tertawa, tetapi Abraham percaya. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, pemazmur katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Saat madalah jauh bajalah si ibana, asa ibana pakureho. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus percaya dan terus merespon firman Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di semua keadaan kehidupan kita, apapun yang kita alami. Kita diingatkan dan kita mau belajar dari apa yang dialami oleh umat Tuhan ribuan tahun yang silam. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, di mana Nabi Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan. Apa yang terjadi di tengah-tengah umat saat itu? Mereka lebih percaya, lebih tertarik, lebih mengandalkan pengertian mereka sendiri. Mereka lebih membuka hati mereka kepada siapa yang kuat. Mereka lebih mau berkoalisi dengan Mesir sebagai kerajaan kuat saat itu untuk melawan Babel. Sementara Nabi Yeremia sesuai dengan pesan Tuhan sudah mengingatkan, memang mereka harus sampai kepada pengasingan, kepada pembuangan. Tetapi mereka masih tertarik dengan tawaran-tawaran kekuatan Mesir, kekuatan politik militer saat itu. Semakin mereka mengandalkan pengertian mereka, pengalaman mereka, semakin kuatlah Babel mencengkeram, lalu membumi hanguskan kota di mana mereka tinggal. Bahkan Nabi Yeremia sendiri harus sampai di pengasingan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus belajar dari pengalaman orang-orang yang membangkang, belajar dari orang-orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Apa yang kemudian mereka alami? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan hari ini oleh firman Tuhan dalam semua hal, apapun yang kita alami di dalam hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Lebih baik berlindung kepada Allah daripada percaya kepada manusia, kata pemazmur. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Apakah Tuhan hendak mengatakan jangan percaya sedikit pun kepada sesama? Bukan. Kita perlu mempercayai teman kita. Kita percaya kepada dokter. Ketika kita datang, periksa, kita tidak tahu apa-apa, tapi itu dokter memberikan resep, kita ambil resep itu di apotek, kita makan. Kita percaya kepada dokter. Ketika kita juga masuk di ruang operasi, kita percaya tindakan dokter akan menolong kita. Ketika semua pertolongan dilakukan, obat tangan dokter, kita percaya dokter bisa kita andalkan. Kita percaya itu menjadi tangan Tuhan. Tetapi di atas semua usaha-usaha itu, jangan sampai kita bersandar kepada kekuatan itu, kepada pengetahuan itu, tetapi tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Seseorang berkata kepada pendetanya, pendeta, doakan saya
Kenapa? Karena pimpinan saya akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada saya. Semoga itu terjadi. Ya, saya akan doakan. Tetapi pendeta berpesan, sebaik apapun pimpinanmu mengenalmu dan memberikan kepercayaan jabatan kepadamu, dan sebaik apapun engkau kepada pimpinanmu, turut, tunduk, bekerja segigit-gigitnya, tetapi tetaplah ingat bahwa yang mempercayakan sesuatu kepadamu adalah Tuhan. Jangan kecewa, karena hati manusia bisa berubah walaupun janji sudah disampaikan. Tetaplah ingat, manusia itu bukan Tuhan. Dia bisa berubah supaya engkau jangan menjadi kecewa, dan tetaplah lakukan yang baik. Jangan pernah menggantikan Tuhan di dalam semua hal di kehidupan. Walaupun kita bisa percaya, bisa mengandalkan sesama kita, tapi jangan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia. Jangan sampai menemukan kebenaran lain di tempat lain, di kekuatan lain, di tangan manusia. Tuhan mengingatkan kita hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai memalingkan hati dari Tuhan. Tetaplah percaya. Iringnya mengingatkan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda saat itu, dengan memberikan gambaran yang kontras, tajam. Bagaimana hidup orang yang memalingkan hatinya dari Tuhan, dan bagaimana orang yang hidupnya percaya, menggantungkan sepenuhnya dirinya kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, Nabi Yeremia mengatakan dengan sangat jelas, kalau kesulitan yang dialami oleh Israel saat itu karena pilihan mereka cenderung kepada kekuatan dunia, mereka mengalami sesuatu yang lebih buruk lagi. Terkutuklah, itu kata firman Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Keadaannya seperti apa? Mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka yang berpaling, menjauhkan hatinya dari Tuhan. Apa yang mereka alami? Seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berbentuk. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, kedegilan, kesombongan, pilihan meninggalkan Tuhan Sang Pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan penyelamat, Tuhan yang memberikan segala kebaikan. Apa yang mereka alami ketika mereka memiliki itu? Mereka menuai hasil yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun manusia. Mereka menuai yang tidak mereka inginkan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Ingatkan kembali betapa liciknya hati itu, katanya. Ayat 9. Lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hati-hati. Jangan seorang pun di antara kita berkata, bukan hatiku yang berpaling, orang lain deh. Hatiku baik-baik saja. Hati-hati juga. Jangan kita mengira hati kita sudah baik-baik saja. Pemazmur juga menyadari hal itu. Dia pernah katakan dalam Mazmur 19, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari yang tidak kusadari. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Bebaskanlah aku dari yang tidak kusadari.
Lindungilah aku dari orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku tidak bercelah. Hati-hati terhadap hati kita. Bisa saja kita katakan aku baik-baik saja, tidak akan terpengaruh. Tapi siapa tahu hati kita. Lindungilah aku dari yang tidak aku ketahui, dari yang tidak kusadari. Firman Tuhan mengingatkan, hati-hati terhadap hati kita. Karena hanya Tuhan yang mengetahuinya. Hati kita siapa yang bisa menjamin itu? Kita tidak dapat menjamin hati kita. Karena sifat hati itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Sifat hati kita itu yang ketika berpaling dari Tuhan, hati itu menjadi rusak dan bisa begitu mudah tertipu. Tak heran banyak orang-orang yang tertipu oleh pinjaman online, bahkan oleh belanja online. Banyak yang tertipu. Hati-hati. Mari jaga hati kita dengan pertolongan Tuhan. Yesus juga mengingatkan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati timbul pikiran yang jahat dan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Boleh kita percaya kepada sesama kita, tetapi jangan menjauh hatinya dari Tuhan. Karena kita akan mengalami celaka ketika kita berpaling hati kita dari Tuhan, mengandalkan pikiran, mengandalkan pengertian kita sendiri. Betapa sempitnya pengertian kita. Jangan kita mengira sudah paham semuanya. Karena itu tetaplah bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, diingatkan juga mereka yang percaya dan mengandalkan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan orang-orang yang menyadari siapa dirinya sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Ingat perempuan berdosa yang sudah dicibirkan oleh orang banyak. Dia datang ke kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, dan Yesus mengampuninya. Percaya pengampunan dari Yesus, percaya pelasihan dari Yesus, percaya perlindungan dari Yesus. Tuhan Allah kita selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita. Hati Tuhan selalu terbuka untuk datang, kita datang kepada-Nya, menerima pengasihan dan pengampunan. Apa kata firman Tuhan hari ini? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Lalu bagaimana mereka yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan dalam semua hal kehidupannya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air dan tidak mengalami datangnya terik panas, dan daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Seperti dikatakan di Mazmur pasal 1. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apapun yang kita alami, masalah apapun, bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap, yang benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan, masalah pasti ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tidak ada tidak tanpa masalah. Pasti ada hal-hal yang sulit kita hadapi. Tetapi inilah bedanya orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Seberat apapun masalah yang dihadapi, tidak masalah itu yang mengendalikannya, tetapi dia mengendalikan masalah itu karena percaya kepada Tuhan. Terik panas itu dikatakan di sini tidak menjadi apa-apa itu bagi orang yang mengandalkan Tuhan, karena dia seperti pohon di tepi air. Tahun kering, paceklik, atau ekonomi yang sulit, atau apapun, kesulitan apapun datang,
dia tetap bisa dimampukan oleh iman percayanya untuk melakukan yang baik. Tidak berhenti melakukan yang baik, selalu berpikiran yang baik, karena dia mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa yang diingatkan kepada kita hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tidak berhenti melakukan sesuatu yang baik. Dia percaya tugasku melakukan yang baik, selebihnya urusan Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 10 ingatkan, aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini mengingatkan kita semua sebagai orang yang percaya, tentu sekali. Sebagai orang yang mau hidupnya mengandalkan Tuhan, tentu sekali. Itulah yang harus diingatkan dan itulah yang harus kita jalani. Jangan takut dan tidak perlu takut, apalagi ragu-ragu kalau benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita tahu, kita diingatkan, Tuhan tahu isi hati kita, luar dan dalam. Tuhan mengenal kita. Kita mengenal kita, tetapi Tuhan lebih mengenal kita secara baik dan benar. Serapi apapun kita menyimpan sesuatu, Tuhan tahu itu. Dia maha besar, kita teramat kecil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi kita itu, Dia memberikan rohnya kepada kita sebagai orang yang percaya. Dia memberikan firman-Nya kepada kita untuk selalu mengingatkan kita. Orang yang percaya dan mengandalkannya, kasih-Nya menuntun kita. Kita dituntun terus supaya jangan kita ditipu oleh tipu daya muslihat dunia ini. Orang yang mengandalkan diri, pengertiannya, kita tahu pengertian kita terbatas. Kalau kita mengandalkan yang terbatas, maka sesuai yang terbatas itulah hasilnya. Kita mungkin mengalami kekecewaan. Kita akan merasakan kekecewaan ketika kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Itu kata firman Tuhan, terkutuklah, celakalah, mengalami sesuatu yang tidak baiklah ketika mengandalkan pikiran, ketika mengandalkan atau menjauhkan hatinya berpaling dari Tuhan. Allah melihat, Allah menyelidiki, Allah menguji. Dia memberi setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tuhan sudah memberikan yang sangat berharga bagi kita. Mari kita percaya, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menjaga seluruh kehidupan kita, kemarin, hari ini, masa depan sampai selama-lamanya. Hidup orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Mampukan dan kuatkan kami untuk terus percaya, berpengharapan, mengandalkan Tuhan di seluruh kehidupan kami. Engkau Tuhan melihat hati, pikiran, dan apa yang kami lakukan. Kami mempunyai harapan yang banyak, dan semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Karena bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, kami tidak kecewa. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, supaya kuasa dosa tidak berkuasa atas kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya tetap mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dengarkanlah Tuhan doa kami di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan
karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, juga mereka semakin mengenal hidup yang bersumber daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkati firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang yang belum percaya, yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparat yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya yang baik. Berkati para orang tua, pemuda dan pemudi serta anak-anak yang belajar firman-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah, curahkanlah hujan dan matahari pada waktunya. Kasihani dan sertai kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kami. Kasihanilah para orang tua tunggal dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena berbagai penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis. Kuatkan kami melawan pikiran kami yang jahat, supaya kami layak untuk masuk di dalam kerajaan. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salam sehat bagi kita semua.